Kemudian berikutnya adalah doa terbaik ketika tawaf. Doa terbaik ketika tawaf, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah doa yang berisi dengan 3 permintaan. Apa itu? Yang pertama adalah kebaikan di dunia. Kemudian yang kedua adalah kebaikan di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah selamat dari siksa api neraka. Ini adalah doa terbaik yang dipanjatkan ketika tawaf, dan Nabi SAW membacanya di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dikatakan dalam kitab Al-Mughni, wa afdaluhu ad-du'a'u al-ma'thuru fayaqulu baina ruknaini. Dan yang terbaik, yang paling utama doa yang dipanjatkan ketika tawaf di antara rukun Yamani adalah doa yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Nabi SAW, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kebaikan di dunia untukku, untuk kami. Wa fil akhirati hasanatan, dan anugerahkan kebaikan di akhirat untuk kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini, setelah slide 5 ini, kita akan membaca lebih dalam berkaitan dengan doa ini, berkaitan dengan makna apa itu kebaikan di dunia, apa itu kebaikan di akhirat, dan kenapa harus ada kalimat waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka, padahal sudah meminta kebaikan di akhirat. Itu ada rahasia-rahasianya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab Jawami'ud Du'a. Sebelum kita melanjutkan ke sana, kita bacakan di antara yang dianjurkan di dalam madhab Syafi'iyah, yang dianjurkan dalam madhab Hanabilah, dan yang dianjurkan dalam madhab Hanafiyah, yaitu membaca doa ketika awal tawaf. Doanya adalah Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, aku mohon pertolongan kepada Allah untuk melaksanakan tawaf ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma imanan bika, ya Allah, aku tawaf ini karena aku beriman kepadamu. Wa tasdiqan bi kitabika, aku tawaf ini karena aku membenarkan kitabmu. Aku beriman dengan Al-Qur'anmu. Wa wafa'an bi ahdika, dan untuk menunaikan janjiku kepadamu, untuk selalu taat kepadamu, dan engkau mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan manusia itu punya kewajiban untuk berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Dan engkau memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj, wahai Ibrahim, umumkan haji kepada manusia. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, pasti mereka akan datang dari berbagai penjuru dunia, baik dengan menaiki kendaraan ataupun berjalan kaki. Ya. Ini adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tawaf kok mengingat ini, maka itu sesuatu yang bisa mendatangkan kekhusyuan ketika tawaf. Wa wafa'an bi ahdika, untuk menunaikan janjiku kepadamu. Wattiba'an li sunnati nabiyyika, dan aku melaksanakan tawaf ini untuk mengikuti sunnah dan ajaran dari Nabi yang engkau utus kepada kami. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang memiliki perasaan yang kuat, ya, yang perlu untuk melakukan sesuatu itu agar terasa hebat, itu perlu penghayatan. Kalimat ini sangat bagus sekali untuk dibaca. Ya. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wattiba'an li sunnati nabiyyika. Dengan menyebut nama Allah, aku memohon pertolongan kepada Allah untuk melaksanakan tawaf ini. Allah Maha Besar dari segala sesuatu, lebih besar dari Ka'bah ini, lebih besar daripada masjid ini, lebih besar daripada dunia ini, lebih besar daripada langit dan bumi,
lebih besar daripada arsy yang agung. Allahumma imanan bika, ya Allah, aku melaksanakan tawaf karena aku beriman kepadamu, karena aku membenarkan kitabmu, karena aku ingin melaksanakan janjiku kepadamu, dan karena aku ingin melaksanakan sunnah dari nabimu. Di dalam kitab Al-Mughni yang belum saya cantumkan di sini adalah referensi dari doa yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, dan mazhab Hanafiyah. Dan saya mohon izin untuk membacakan hal tersebut dari kitab Al-Mughni agar kita tahu dari mana hal ini didapatkan. Baik. Di catatan kaki nomor 2 disebutkan di sini, qala fil majmu'i, dikatakan di dalam kitab Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, inna dzalika marwiyun an Jabirin marfu'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala al-Hafidzu fi at-Talkhis ma mulakhasuhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan perkataan yang panjang di dalam kitab Talkhisul Habir, yang ringkasnya adalah seperti ini. Innahu rawahu Syafi'i. Hadis ini atau doa ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari Ibnu Abi Najihin, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah doa yang dibaca oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawahul Baihaqi, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Doa dari Al-Haris Al-A'war, dari Haris Al-A'war dari Ali bin Abi Thalib dengan doa tersebut. Qala Ibnu Taimiyah fi Majmu' al-Fatawa. Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa. Begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan bid'atun, itu adalah sebuah kebid'ahan. Ya. Bagaimana caranya kita apabila ada yang seperti ini kemudian kok dikatakan bid'ah? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar tentang usul-usul fikih dan qawaid fikih ketika ada para ulama yang berselisih pendapat. Dan mungkin bukan saat ini waktunya untuk menjelaskan bagaimana cara dan sikap kita. Tapi saya menginformasikan bahwa hari Minggu besok dari jam 8 sampai jam 1 insya Allah akan ada pengajian di Masjid Pogong Dalangan berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih bagi orang-orang awam agar tidak bingung ketika melihat perbedaan-perbedaan seperti ini. Ya. Judul kitabnya itu adalah Al-Usul lil Awam atau seperti itulah kurang lebih. Kitab dari Syekh Muhammad Nasir Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sitri hafizahullah taala. Kemarin yang saya putarkan videonya ketika tawaf itu, beliau nulis buku itu karena beliau adalah usuliyin ya, termasuk ulama yang ahli dalam bab-bab usul. Dan kitabnya hanya 64 halaman, sangat bagus sekali untuk diselesaikan di satu kali pertemuan itu, jam 8 sampai jam 1 siang insyaallah di Masjid Pogong Dalangan berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih untuk orang-orang awam. Bagi saya pribadi ketika melihat yang seperti ini itu bukan sesuatu yang masalah. Apabila memang Ibnu Taimiyah dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan itu bid'ah, ya seseorang masih boleh melakukan, menurut saya pribadi tentunya, menurut pemahaman dan ilmu yang sudah saya miliki, boleh melakukan, hanya saja jangan dinisbatkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita masih boleh membacanya karena memang ketika tawaf itu boleh melakukan apa saja, berdoa boleh, apalagi berdoa sangat boleh sekali.
maka mengucapkan doa-doa tersebut bukan suatu hal yang masalah. Hanya saja jangan diyakini itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Imam Ahmad mengatakan, ya, hadisun dhaifun khairun min ra'rir rijali. Ya. Hadis yang dhaif itu lebih aku sukai daripada hanya sekedar pendapat seorang manusia. Ya. Jadi intinya kadang hadis dhaif pun masih bisa digunakan untuk diamalkan selama seseorang tahu konsep-konsepnya. Dan yang tahu itu siapa? Yaitu para penuntut ilmu dan para ulama yang mengetahui kapan hadis dhaif bisa digunakan. Karena tidak bisa semua hadis dhaif digunakan. Ya, hadis dhaif hanya bisa digunakan untuk faktor-faktor pendukung, bukan untuk faktor-faktor utama dan pondasi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada slide kita. Ya. Ini adalah doa yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah.